Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh iklim dan vegetasi pada Rusia dan negara-negara di sekitarnya. Pada wilayah Rusia dan negara di sekitarnya memiliki iklim yang ekstrim, musim dingin yang lama, dan juga musim tanam yang pendek, serta musim panas yang singkat, di mana itu menjadi kelemahan utama dari wilayah tersebut. Namun di balik itu, dia memiliki kelebihan baik dalam bentuk tanah, kemudian juga hutan yang sangat luas, kemudian stepa atau padang rumput alami yang memiliki potensi untuk perkembangan sektor pertanian dan beragam fauna-fauna liar. Namun karena iklim yang ekstrim tersebut, banyak sekali sumber daya atau potensi yang ada pada wilayah tersebut yang sulit dijangkau karena memang cuaca yang ekstrim, jadi butuh biaya dan tenaga yang lebih untuk akses menuju ke sana. Dan terlebih lagi Rusia sebagai negara terluas di dunia memiliki jarak antar kota atau antar wilayah yang juga cukup jauh. Untuk suhu terendah yang pernah tercatat di belahan bumi utara itu sampai pada minus 68 derajat Celcius pada pemukiman Siberia di Verkhoyansk, terletak antara 67 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur. Untuk musim tanpa salju, artinya selain musim dingin, berlangsung selama 150 hari atau kurang dari itu pada sebagian besar wilayah, kecuali untuk wilayah selatan dan wilayah barat Rusia. Dan itu merupakan waktu yang cukup pendek untuk masa panen tanaman. Terkadang tanaman itu tidak cukup waktu untuk panen, ya keburu musim dingin, sehingga tidak banyak jenis tanaman yang mereka dapat tanam pada wilayah tersebut. Kemudian kekeringan juga menjadi masalah lain bagi para petani, di mana curah hujan tahunan rata-rata kurang dari 50 cm atau 20 inci, dan itu terjadi di hampir seluruh Rusia kecuali ujung barat, pada sepanjang pantai timur Laut Hitam dan pantai Pasifik Utara Vladivostok, di beberapa gunung-gunung yang lebih tinggi. Pada aktivitas manusia sendiri, karena ekstrimnya iklim yang ada di sana, maka musim panas itu menjadi momentum yang sangat dimanfaatkan oleh mereka untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Mereka biasa suka berkemah atau berjemur dan mengambil setiap kesempatan untuk pergi dari udara dingin, menikmati kesenangan di musim panas. Penduduk kota tidak pernah kehilangan kesempatan. Mereka memiliki tradisi untuk bepergian ke pedesaan untuk menikmati alam dan menyelenggarakan beberapa acara-acara di jalanan pada perkotaan di sekitaran Rusia. Untuk iklim sendiri terdapat 5 iklim utama
yaitu tundra, subarktik, kemudian kontinen lembah, stepa, dan gurun. Kita bisa lihat pembagiannya pada peta ini. Oke, untuk tundra dan subarktik, zona iklim ini memiliki permukaan tanah yang tertutup es secara permanen hingga beberapa kaki. Tanah tersebut disebut dengan permafrost. Ini memberikan dampak di mana memiliki kesulitan dalam membangun suatu bangunan, dan kemudian juga mengancam struktur bangunan yang ada, di mana memang bangunan ini dapat menghasilkan panas yang justru akan melelehkan lapisan permafrost yang akan menyebabkan pondasi dan dinding tenggelam dan juga miring. Beberapa bangunan-bangunan pada wilayah tundra mulai banyak yang ditinggalkan karena mengalami kerusakan akibat melelehnya lapisan permafrost ini. Dan di sisi lain juga dapat membuat mereka lebih terisolasi, ya, karena susahnya pembangunan di sana, termasuk juga mungkin dari sisi akses menuju ke sana. Kemudian untuk taiga sendiri sebenarnya masih bagian daripada subarktik, ya, hanya saja dia berupa hutan. Kalau tadi mungkin dia berupa tundra, itu berupa lapisan, cenderung pada lapisan es. Untuk taiga sendiri dia berupa hutan. Hutannya seperti pohon-pohon cemara, kemudian larch, pinus, yang biasanya digunakan untuk industri kayu pulp atau industri kayu untuk kertas. Pada hutan taiga sendiri memiliki cadangan kayu yang cukup besar, cukup banyak untuk memenuhi industri kayu yang ada di sana, atau mungkin bisa diekspor keluar daripada Rusia, sehingga menjadi kawasan penebangan utama di dunia. Nah, hanya saja ada beberapa ahli yang khawatir bahwa pemerintah saat ini berupaya untuk memanfaatkan taiga itu untuk memajukan ekonomi mereka. Padahal di satu sisi hutan ini memiliki peran besar untuk menyerap gas rumah kaca, sehingga bisa menekan laju pemanasan global. Kemudian pada kontinen lembab menempati area segitiga selatan iklim subarktik, menyempit ke arah timur dari perbatasan barat di wilayah sekitar Novosibirsk. Daerah ini memiliki subtipe musim panas yang pendek dan lembab. Terdapat pohon yang hijau dengan hutan campuran berupa pohon gugur berdaun lebar seperti oak, abu, maple, dan elm. Iklim dan tanah keduanya lebih menguntungkan untuk pertanian dibandingkan dengan iklim subarktik. Nah, kemudian pada stepa sendiri yang berupa daratan berumput di selatan hutan Rusia, dan merupakan iklim utama di negara Ukraina, Moldova, dan Kazakhstan. Pada stepa itu terdapat endapan tahunan rata-rata sekitar 10 hingga 20 inci atau 25 hingga 50 cm. Hampir tidak tertutup untuk tanaman yang tidak diirigasi. Ini
ini adalah pengaturan sabuk bumi hitam, area terpenting dari produksi tanaman dan ternak di wilayah Rusia. Kemudian untuk gurun, layaknya wilayah gurun di di kawasan lainnya, tentu saja akan mengalami kendala besar untuk menanam tanaman pada daerah tersebut karena tergolong wilayah yang kering. Adapun komoditas utama yang dihasilkan pada iklim tersebut itu adalah kapas, di mana mereka memanfaatkan saluran irigasi yang bersumber dari beberapa sungai seperti Sirdarya, Amudarya, dan beberapa sungai-sungai lainnya, dan mungkin juga dari danau-danau yang ada di sekitarnya seperti Laut Kaspia ataupun Danau Aral, kurang lebih. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.